Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat bering salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kajian kali ini kita akan coba mengkaji dengan tema yaitu syarah hadis akhir zaman, dan dimana kita akan mengkaji satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang akhir zaman, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, di mana kita akan melihat satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan dari Amru bin Akhtab radhiyallahu anhu, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam kitab beliau yaitu kitab Al-Fitan, kitab yang mengkaji tentang masalah fitnah-fitnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis dari Amru bin Akhtab, di mana beliau mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, yaitu salat subuh. Wa sa'adal mimbara fa khatabana hatta hadarat ad-duhru. Setelah sholat subuh bersama kami, setelah selesai itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas mimbar dan berkhutbah kepada kami sampai masuk waktu zuhur. Fanazala fasolla summa sa'idal mimbara fa khatabana hatta hadarat al-asru. Setelah sholat zuhur selesai, kemudian beliau sampai datang waktu sholat zuhur. Kemudian beliau turun dan sholat untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur, beliau naik lagi di atas mimbar dan berkhutbah kepada kami sampai datang waktu asar. Summa nazala, setelah datang waktu asar dan beliau turun dari mimbar, setelah itu kemudian beliau melaksanakan sholat, yaitu sholat asar. Summa sa'idal mimbara, kemudian setelah itu naik lagi di atas mimbar, fa khatabana hatta kharabat asyamsu. Kemudian beliau naik lagi ke atas mimbar dan berkhutbah kepada kami sampai yaitu matahari tenggelam, sampai datang waktu maghrib. Fa akhbarona bimakana wa bima huwa kain, di mana Rasulullah mengabarkan kepada kami hal-hal yang akan terjadi dan hal-hal yang telah terjadi. Fa'alamuna ahfaduna, yang paling mengetahui tentang hal itu pada peristiwa tersebut adalah yang paling mudah untuk menghafal di antara kami. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini menyebutkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yaitu dengan penjelasan yang cukup lama, dimulai dari setelah sholat subuh sampai tenggelamnya matahari. Jadi seharian penuh di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal-hal yang akan kemudian terjadi, di antaranya adalah di kehidupan di akhir zaman. Di sini kita dapat mengambil minimal 3 pelajaran. Yang pertama,
ini adalah masalah yang penting sehingga Rasul menyampaikan dengan waktu yang cukup lama. Ya. Yang padahal kaum muslimin rahimakumullah, kita pahami bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki jawami'ul kalim. Ya, di mana Rasulullah itu mengucapkan dengan ucapan yang pendek, kalimat-kalimat yang pendek, tapi memiliki makna yang lebar, memiliki makna yang luas. Ya, tapi di mana pada peristiwa ini, dalam hadis ini, Rasulullah menyampaikan dengan penyampaian yang cukup ya lama, penyampaian yang cukup ya panjang. Ya. Ya karenanya apa? Di dalamnya mengandung permasalahan-permasalahan yang sangat penting. Ya. Sehingganya bahwa ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam, ya semua telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya. Perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang urgen, ya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya. Sampai antusiasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini merupakan perkara yang sangat penting, beliau sampaikan meskipun dengan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, maka kita mendapati pada peristiwa Hajjil Wada juga, ya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya perkara-perkara terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, tentang masalah akhlak, tentang masalah muamalah. Yang ketika itu Rasulullah mengakhiri khutbah pada peristiwa Hajjil Wada, ya, itu dengan mengatakan alahal balagtu, Allahumma fashhad. Ya, wahai para sahabatku, bukankah semua ini telah aku sampaikan? Bukankah ini semua telah aku sampaikan? Dan ya Allah, persaksikanlah bahwa semua syariat ya telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada umatnya. Ya, bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya sungguh di mana Rasulullah mengajarkan kepada kita semua ilmu, bahkan sampai burung, ya ketika terbang dan mengepakkan sayapnya, ya tidaklah lain kecuali itu pun sudah diajarkan kepada kami bagaimana ilmunya. Nah, ini pelajaran yang pertama. Ini adalah masalah yang penting sehingga Rasul menyampaikan dengan waktu yang cukup lama. Ya. Kemudian yang kedua, ya pelajaran yang kedua, Rasul sangat cinta dengan umatnya. Ya. Sehingga terutama perkara-perkara yang akan datang ke depan, yang itu akan menjadi fitnah, ujian, cobaan bagi umat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan agar di mana apa? Tentunya tujuannya agar umat mengambil pelajaran dan mereka berhati-hati. Ya. Maka diantaranya ini merupakan bentuk ya kecintaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya. Maka kita juga mendapati bagaimana ketika ya kecintaan Rasulnya kepada umatnya, ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, ya, dan beliau dilempari batu, diusir. Bahkan sampai kaki beliau berdarah. Ketika beliau istirahat di bawah sebuah pohon, datanglah malaikat Jibril ya, yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalaulah engkau menghendaki, maka dua bukit gunung itu akan aku angkat dan aku timpakan kepada kaum Taif yang telah mengusir ya dan menyakitimu. Ya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak. Jangan kamu lakukan itu. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Allahumma gfir qaumi li'annahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena pada hakikatnya mereka tidak mengetahui. Mereka belum tahu. Yang bahkan Rasulullah mengatakan, aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan dari keturunan mereka nanti adanya mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang akan mendukung, akan ya berjuang untuk Islam. Ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ya pelajaran yang kedua, Rasul sangat cinta dengan umatnya. Sehingga Rasulullah menyampaikan perkara-perkara yang sudah terjadi dan perkara-perkara yang akan terjadi. Ya. Tambah lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah ya fitnah-fitnah, ujian, cobaan, dan huru-hara yang akan terjadi di akhir zaman ya, untuk umat-umat yang akan hidup di akhir zaman, agar mereka mengambil satu kewaspadaan. Ya, kemudian pelajaran yang ketiga adalah topik yang sangat menarik sehingga membuat antusias para sahabat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat pun tidak bosan. Ya, karena diantaranya Rasul menjelaskan perkara-perkara yang akan terjadi ke depan. Ya. Yang dimana itu untuk menjadikan kewaspadaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka menemui di masa tersebut. Kalau mereka menemui masa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan fitnah, penuh dengan huru-hara. Ya. Maka kita mendapati bagaimana sahabat Abu Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu yang beliau mengatakan, kana nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alahu anisyar mukhafatan an yudrikani. Ya, di mana sahabat Abu Hudzaifah mengatakan semua orang, para sahabat kalau bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tapi aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan yang karena aku takut akan terjerumus kepada keburukan tersebut. Ya. Sehingga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat antusias. Meskipun khutbah itu disampaikan dengan waktu yang lama, panjang lebar oleh Nabi, mulai dari setelah subuh sampai mau tenggelamnya matahari, sampai mendatangi waktu maghrib, karena mereka akan mendapatkan banyak pelajaran, banyak ilmu, banyak pengetahuan, terutama untuk mensikapi agar tetap keimanan terjaga di masa-masa atau di waktu-waktu fitnah. Inilah kaumullah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah menjelaskan apa yang akan terjadi di akhir zaman dengan waktu yang cukup panjang, dan itu didengarkan oleh para sahabat Nabi untuk bagaimana mereka mengambil pelajaran-pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat terus mengkaji terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, sehingga kita dapat mewaspadai dan kita dapat tetap menjaga keimanan kita, tidak terbawa kepada fitnah-fitnah yang ada. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fi kulli jambil aqtar billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.